mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sama. Halo, Assalamualaikum Bu Sen. Waalaikumsalam Bu Birul. Udah selesai ngajar ya? Udah nih Bu, sekarang lagi jam agama. Itu Bu Siti baru masuk ke kelasku. Saya telepon ganggu nggak nih Bu Sen? Enggak kok Bu. Gimana Bu? Sama sih, di sini aku juga lagi kelas bahasa Inggris, jadi lagi free nih. Nih aku lagi galau gitu. Kenapa Bu Birul? Kok kelihatannya suntuk banget sih? Ya emang agak suntuk-suntuk galau gitu Bu Sen. Bu Birul kayak anak muda aja, galau-galau. Cerita-cerita Bu, ada apa sih? Ini mau sharing-sharing aja. Bu Sen sibuk nggak? Enggak kok, enggak sibuk. Sharing aja Bu. Apa yang membuat Bu Birul galau? Ini aku tuh galau tentang kurikulum merdeka itu loh Bu. Jadi saya tuh belum paham gitu. Ini kan baru ya, apalagi di sini baru kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas 5. Jadi tahun depan kan kelas 6 juga mulai pakai IKM, ya kan? Oh iya, tahun depan ya kurikulum merdeka kelas 6. Besok kan, gitu. Jadi Bu galau-galau Birul, aja. Bu Birul itu galau mungkin karena belum ngerti kali tentang IKM ini, karena Bu Birul tuh belum terlalu ngerti tentang IKM. Tujuannya itu apa sih Bu Birul yang ingin Bu Birul dapatkan itu dari sharing-sharing kali ini? Ya mungkin saya pengen dapat pencerahan pencerahan aja dari dosen tentang IKM, atau kurikulum merdeka ini kan. Jadi supaya ada gambaran persis gitu tentang administrasinya, tentang, pelaksanaannya nanti seperti apa gitu loh Bu. Saya kan masih bingung, masih gambiang gitu. Oh, jadi Bu Birul tuh pengen tahu gambaran tentang administrasi dan pelaksanaannya seperti apa IKM itu ya? Iya Bu, betul sekali. Gini deh Bu, menurut Bu Birul, kira-kira pengetahuan awal apa yang Bu Birul tahu tentang kurikulum merdeka? Maksudnya begini, bayangannya Bu Birul tuh apa sih kurikulum merdeka tuh bagaimana sih begitu Bu? Oh iya. Ya menurut saya tuh kurikulum merdeka itu ya adanya kebebasan gitu loh Bu, kebebasan bagi siswa, kebebasan bagi guru, kemudian, dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita tuh ada namanya aja kurikulum merdeka ya, jadi antara guru dan siswa itu ada, merdeka gitu loh Bu, punya kebebasan gitu loh dalam menentukan tujuan yang akan dicapai, begitu. Jadi adanya kebebasan gitu Bu. Bebas Betul. bebas itu yang seperti apa sih Bu Birul? Jadi gini Bu Sen, bebas yang saya maksud itu artinya kan guru itu bisa menentukan metode ya, metode pembelajaran yang sesuai minat anak dan potensinya anak gitu loh Bu. Mhm. Metode sesuai dengan Minat dan potensi anak. Saya mikirnya gitu sih. lalu Ya, untuk ya jadi menurut saya ya pembelajaran yang diminati anak itu pembelajaran yang menarik Bu, misalnya pembelajaran di luar kelas. jadi untuk menentukan bebas sesuai minat dan potensi anak, kalau menurut Bu Birul di kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang diminati anak itu pembelajaran yang seperti apa? Ya menurut saya pembelajaran yang menarik sih. Misalnya anak-anak itu,
belajar di luar kelas. Jadi belajar dengan alam gitu loh, Bu. Jadi pembelajaran di luar kelas itu menarik ya, Bu, ya? Ya, bagi saya itu menarik karena anak kan langsung menghadapi langsung, menyaksikan langsung gitu. Apa yang dia pelajari, apa yang dia cari. Jadi kan itu lebih bermakna, Bu, kalau menurut saya. Mungkin ada hal yang lain lagi, Bu Birul, yang bisa membuat anak itu menarik saat pembelajaran. Ya ada, Bu, ya. Misal pembuatan PPT atau PowerPoint atau video-video itu kan menarik minat anak untuk belajar karena adanya gambar, adanya suara. Jadi anak itu akan tertarik gitu, Bu. Jadi tidak bosen begitu. Jadi menurut Bu Birul itu anak akan tertarik ya jika lihat video, gambar. Terus kira-kira Bu, ada lagi nggak yang lebih menyenangkan untuk anak? Ada lagi sih, Bu, ya. Misalnya pembelajaran dengan permainan misalnya. Jadi kita bisa menciptakan permainan dalam, pembelajaran itu. Jadi tidak monoton, guru bisa memasukkan permainan, guru itu bisa memasukkan permainan di pembelajaran atau kadang pembelajaran kita masukkan di dalam permainan, seperti itu. Oh iya Bu, jadi bisa memasukkan pembelajaran dengan permainan atau permainan dalam pembelajaran ya Bu ya? Betul, Bu Sen, seperti itu yang saya maksud. Tadi sudah disebutkan sama Bu Birul bahwa belajar yang menyenangkan itu bisa belajar langsung di luar dengan alam, dengan menggunakan media, menggunakan permainan-permainan gitu ya Bu? Betul. Nah, kalau menurut Bu Birul, apa yang akan Bu Birul lakukan supaya pembelajaran ini menyenangkan? Tadi kan ada pembelajaran dengan alam, video, dan permainan. Yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, pastinya akan saya apa ya, Bu, awalnya saya akan mencari tahu materi atau belajar dulu lah, apa itu Kumer, tentang, kurikulum merdeka. Sekarang kan dari PMN itu kan sudah banyak, Bu. Pertama dari PMM dulu lah, kan sekarang itu banyak materinya tuh di situ. Di sana juga banyak banget materi-materi tentang kurikulum merdeka, sangat detail sebenarnya di sana. Cuman saya kan belum belum sempat, belajar dari situ, Bu. Makanya ini saya mau cari tahu tentang materi yang ada di situ. Iya, memang banyak Bu materi tentang kurikulum merdeka di PMM ya. Jadi Bu Mhm, Birul itu rencananya mau mempelajari dulu tentang Kumer di PMM ya? mhm. Aku mau belajar dulu. Kalau iya, kalau berhubungan dengan PowerPoint atau video tadi yang akan Bu Birul lakukan apa? Ya kalau masalah itu saya bisa berkolaborasi lah dengan teman-teman ya. Contohnya saya bisa kolaborasi dengan teman-teman KKG ya kan. Eee, KKG kelas 6 sih khususnya ya, Bu, di mana kita itu bisa saling sharing tentang materi atau media pembelajarannya, gitu. Jadi saling berbagi ya Bu ya. Itu Ya betul. kolaborasi itu memang baik Bu sama-sama guru, apalagi sama-sama guru kelas 6 kan pasti kalau kolaborasi itu pasti akan mendapatkan solusi yang diinginkan ya Bu ya. Mhm mhm. Bu Betul. Bu Birul, ada hal lain atau kegiatan lain apa yang membuat anak senang dalam pembelajaran? Ada nggak kira-kira Bu? Ya, selain tadi yang saya sebutin kayaknya juga masih ada ini deh, kayak permainan itu kayak saya bisa cari di YouTube kan, Bu. Jadi banyak kan permainan-permainan di sana yang bisa saya adopsi, saya masukkan ke dalam pembelajaran yang seperti apa yang sesuai dengan permainan tersebut. Jadi anak itu pasti tertarik. Iya hebat Bu Birul, pasti sekarang sudah mulai aktif dalam mencari-cari di YouTube ya Bu ya? Ya begitulah, Bu, saya mulai, searching-searching aja. Tadi Bu Birul menyebutkan, selain anak yang merdeka, guru juga merdeka, begitu ya Bu ya? Hmm? Kalau guru yang merdeka mengajar itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya tuh guru yang merdeka itu ya guru yang bebas, untuk menentukan metode-metode pembelajaran seperti yang saya ucapkan tadi, Bu. Jadi dia atau guru itu melakukan pemetaan dulu lah tentang minat anak, bakat anak. Jadi guru itu bisa tahu, "Oh, ini anak minatnya di sini, bakatnya di sini," gitu, Bu. Jadi kan sesuai potensi anak itu sendiri sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Makanya itu nanti bisa sebut bahwa pembelajaran itu bermakna. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dalam hal ini,
guru yang merdeka itu bebas menentukan metode-metode yang sesuai dan akan digunakan sesuai minat dan bakat siswa gitu, Bu? Iya, Bu, betul. Jadi guru sendiri itu merdeka ya? Lalu indikator guru merdeka itu yang seperti apa sih, Bu Biro? Ya, kalau menurut saya indikator guru yang merdeka itu pastinya guru yang senang ya, Bu Sen. Guru yang selalu senang, selalu semangat gitu ya saat mengajar. Jadi tidak bosen, tidak boring gitu. Jadi kalau guru senang kan otomatis siswanya itu kan senang ya kan. Jadi Mhm. kalau gurunya itu tidak semangat, tidak senyum aja kadang siswanya juga ikutan jadi kayak nular gitu Bu. Auranya, energinya negatif itu kan nular gitu. Jadi kita Mhm. guru itu harus senang dulu, semangat dulu, sehingga pembelajarannya tidak monoton, tidak itu-itu aja. Jadi anak juga tidak bosan. Mungkin itu akan memunculkan ketertarikan anak untuk belajar, Bu Sen. Mhm. Jadi guru yang bersemangat dan senang dalam mengajar itu otomatis anak akan ikut senang juga kan ya Bu ya? Iya, Wah, ternyata Bu betul. Biru sudah hebat ya. Sudah sedikit banyak mengerti tentang kurikulum merdeka loh. Ya, sambil cari-cari karena penasaran itu tadi ya, Bu. Akhirnya Iya. mencari tahu tentang Kumer lah. Mhm. Nah, selanjutnya Bu Birul, menurut Bu Birul itu apa pencerahan yang didapat dari obrolan kita ini, Bu? Ya, yang jelas, dari obrolan kita ini saya dapat pencerahan dosen, di mana tentang Kumer itu sendiri ya, di mana guru dan siswa ada kesempatan lah, ada kemerdekaan untuk belajar dalam pembelajaran gitu. Terus guru dapat, menentukan materinya sendiri, metodenya sendiri, dalam arti menentukan sesuai minat bakat anak, di mana pembelajaran itu dapat berpusat pada anak begitu, Bu. Jadi saya ada gambaran sedikit lah tentang Kumer itu seperti apa. Jadi sudah ada bayangan ya, Bu, bayangan Mhm, dan gambaran tentang kurikulum merdeka untuk tahun ajaran baru mendatang di kelas 6 tahun besok ya, Bu, ya? betul. Jadi solusi yang akan Bu Biro lakukan itu untuk menghadapi tahun ajaran baru dengan kurikulum yang baru itu kira-kira apa, Bu? Ya, pastinya mulai besok ya saya akan belajar dari PMM dulu, ya kan. Materinya kan banyak tuh di situ, saya cari dulu, saya pelajari dulu, saya juga akan belajar dari aplikasi-aplikasi YouTube seperti itu, Bu, atau bisa jadi Google-Google juga. Intinya saya cari dari berbagai sumber lah tentang apa itu kurikulum merdeka. Mhm. Emang banyak, Bu, di YouTube itu memang sudah banyak sekali contoh-contoh kurikulum merdeka, di PMM juga banyak sekali contoh-contoh. Tapi menurut Bu Biru kira-kira ada yang lain nggak, Bu, selain itu? Ya, rencana lain ya, bulan besok itu kan sudah KKG lagi ya, kita kan sudah masuk sekolah lagi nih, sudah KKG sudah mulai aktif lagi. Jadi di mana nanti di sana kita bisa sharing, bisa berbagi tentang materi, tentang media, atau bisa juga berbagi atau ya apa ya, berbagi pengalaman lah dengan teman-teman yang sudah paham apa itu kurikulum merdeka. Mhm. Sekali lagi berarti berkolaborasi dengan teman-teman guru itu memang solusi yang terbaik ya, Bu, ya? Mhm. Selain mengambil media dari, YouTube atau PMM itu sendiri. Nah, menurut Bu Birul, apakah ada orang-orang lain yang mendukung Bu Birul dalam menghadapi kurikulum merdeka mendatang? Kira-kira siapa, Bu? Ya, yang namanya dukungan itu pasti ada ya, Bu. Nanti ada seperti kepala sekolah itu kan mendukung demi kemajuan Bapak Ibu gurunya, kemudian bahkan memberi masukan Kumer itu seperti apa. Beliau itu sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya di kantor, di sekolah gitu. Ada lagi, Bu, orang lain yang bisa mendukung Bu Birul? Ya, selain kepala sekolah juga ada, apa, rekan sejawat ya tentunya, rekan sejawat dari kelas 1 dan kelas 4 yang sudah, melaksanakan kurikulum merdeka ini dari tahun lalu. Kemudian sekarang kan kelas 2 dan kelas 5. Jadi kita bisa sharing-sharing, saling memberikan masukan tentang kurikulum merdeka ini, Bu Sen. Iya, yang dimulai pertama itu kan kalau nggak salah kan dari kelas 1-4 ya, Bu, ya? Kelas Mhm. saya kelas 4, terus udah gitu tahun ini itu mulai dari kelas 5 sama kelas 2. Tahun besok kelas 3 sama kelas 6. Begitu, Bu Biru udah masuk kurikulum merdeka. Cepet ya?
Iya, cepat sekali kita mempelajari kurikulum merdeka ini. Nah, kira-kira Bu Birul itu mau mulai kapan kegiatannya? Ya, pastinya segera ya Bu, supaya tidak terbengkelai, supaya tidak ada apa ya, tidak ada kerjaan yang kurang ini, kerjaan yang terbengkelai itu biar nggak sia-sia gitu. Nanti jadi saya bisa membagi waktunya Bu. Berarti kira-kira kapan Bu? Mungkin bulan besok atau minggu besok atau kapan Bu? Ya sesegera mungkin ya Bu, mungkin bisa saya mulai besok atau minggu besok begitu. Nanti apalagi nanti kalau saya sudah mulai masuk KKG ya, saya bisa mulai itu. Oh, berarti Bu Birul mungkin akan bertanya-tanya dulu di dalam KKG itu baru merencanakan yang selanjutnya ya Bu ya? Ya bisa dari KKG, dari teman-teman sejawat gitu ya. Saya tunggu loh Bu kabar selanjutnya tentang IKM ini. Oke, nanti ya sebelum target selesainya itu kalau saya bisa tahun ajaran baru ya Bu, sebelum tahun ajaran baru lah. Jadi sebelum tahun Juli itu saya harus selesai. Target selesainya berarti sebelum tahun ajaran baru ya Bu ya, biar nanti ketika ajaran baru sudah tinggal jalan gitu ya Bu ya? Benar, jadi sebelum tahun ajaran baru itu sudah selesai, saya sudah paham lah. Jadi nanti kan saya bisa mengaplikasikannya, bisa jalannya ke anak-anak itu kan tidak mata buta gitu Bu Sen. Iya. Ya, terima kasih Bu Birul untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sebelumnya saya mau tanya perasaan Bu Birul dulu nih. Gimana perasaannya Bu Birul di coaching di siang hari ini? Alhamdulillah setelah di coaching perasaan saya lega, plong gitu ya. Saya tenang karena saya dapat pencerahan dari dosen tentang kurikulum merdeka gitu Bu. Ya ternyata seperti itu gitu. Iya, kalau dari kesimpulannya sih kurikulum merdeka itu sebenarnya belajar sesuai dengan minat dan bakat siswa ya Bu ya. Bu Birul bisa ambil materi atau ambil media itu mulai dari YouTube, PMM, atau yang paling bisa memberi solusi itu sebenarnya dari kolaborasi, dan rencana Bu Birul akan kolaborasi besok di KKG kelas 6, begitu ya Bu ya? Iya. Kembali lagi saya tunggu ceritanya setelah KKG Bu, bagaimana ceritanya Bu Birul, rencananya bagaimana, nanti cerita-cerita lagi sama saya ya Bu ya. Oke, siap Bu Sen. Iya, terima kasih Bu Birul untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk waktunya Bu Sen, sehat selalu. Tetap semangat ya Bu Birul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pam. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami